Kemudian ukurannya itu dasarnya dari ini ya. Jadi ini ukuran pembuluh jantung di pembuluh ini, itu ukurannya kira-kira 3,5 mm diameter dalamnya. Nah, dari sana kemudian kita lihat lagi data-data yang lain, itu adalah data mengenai kemampuan plak menutup ini, itu ada yang disebut dengan gaya radial, tapi arahnya ke dalam pembuluh. Nah, disitulah nanti itu yang dipakai sebagai patokan di dalam mendapatkan data untuk radial strength. Ya. Selanjutnya, kalau ini sudah dapat ukurannya tadi adalah 3,5, kemudian di panjangnya kira-kira 20 mili, diameternya 3,5 mili waktu dibuka. Tapi kemudian kita buat mulainya dari 1 mm karena dasarnya dari cupnya. Jadi cupnya mulai dari 1 mm, dan di samping itu kenapa 1 mm? Karena waktu memasukkan ke lewat pembuluh sini itu adalah butuhnya 1 mili. Ya, semakin kecil semakin baik, pasiennya nggak akan terasa. Tetapi waktu dibuka di sini itu ukurannya bisa 3 mili sampai 3,5 mili. Nah, setelah data itu diperoleh, kemudian kita mulai gambar. Gambarnya nanti adalah dasarnya dari sini. Ini itu adalah strut, yang ini link. Jadi ini ada berapa strut? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Masing-masing strut itu disambung dengan link. Kenapa ini? Karena waktu ini buka, dari 1 mili menjadi 3 mili misalnya, itu mekar, dia stent itu mengalami pemendekan. Memendek sekian persen. Kemudian waktu dibuka dengan tekanan misalnya 9 atmosfer, maka dia akan balik lagi, itu yang disebut dengan recoil. Kemudian tebalnya juga kita saat ini menggunakan sekitar 70-80 mikron. Lebar ini adalah 80 mikron. Ya, 80 mikron. 70 mikron, 80 mikron. Diameternya ini itu adalah 1 mili startnya. Nah, jadi masing-masing semua ini adalah 80 mikron. Tadi diameternya adalah mengenai 1 mili, masing-masing ini adalah 80 mikron. Lebarnya ini 80 mikron, tebalnya 70-an mikron gambarnya. Nah, setelah ini selesai, kemudian kita import ke software berikutnya untuk stress analysis. Itu nanti kita berikan uji ini. Jadi ini di tekuk-tekuk gitu untuk melihat sampai seberapa kekuatannya ini. Yang merah itu yang paling kritikal, yang biru yang baik, yang merah ini kritikal ke arah hijau, kemudian biru. Jadi harus kita uji nih. Karena kita melakukan eksperimen itu susah, karena barangnya kecil. Sehingga kita menggunakan simulasi ini, simulasi numerik. Kemudian yang lain lagi adalah tadi dibuka. Pembukaan ini di dalam desain ini si stent itu harus mampu sampai 20 atmosfer. Cardiovascular stent adalah biomedical device yang dalam penggunaannya nantinya akan ditempatkan di dalam tubuh manusia. Oleh karena itu dibutuhkan material yang bersifat biocompatible. Dari penelusuran terhadap sejumlah literatur, paten yang ada ataupun produk-produk komersial, terdapat sejumlah kandidat bahan untuk membuat stent. Di antaranya adalah paduan stainless steel 316L, paduan kobalt kromium MP35M, kemudian paduan kobalt kromium L605, titanium ataupun nitinol. Setelah melakukan pengujian terhadap berbagai jenis material, baik itu uji mekanis, uji biocompatibility ataupun mechanical dan chemical property, tim memutuskan untuk menggunakan bahan kobalt kromium L605 yang memiliki kandungan 20% krom, 15% wolfram, 10% nikel, dan sisanya adalah kobalt. Material ini berbentuk mini tube ataupun tabung mini dengan diameter 4 mm dengan ketebalan 100 mikron. Setelah melalui proses manufaktur akan dihasilkan bahan stent dengan ketebalan 70 mikron. Tugas kami di kateterisasi pembuluh darah hewan ini adalah sampai pada uji preklinis saja pada mestinya, dan untuk selanjutnya dilanjutkan uji klinis pada manusia. Setelah INA stent ini nantinya diproduksi secara komersial,
tentu upaya bersama untuk adopsi dan difusi hasil inovasi ini ke masyarakat akan dilakukan upaya bersama dengan melibatkan para pemangku kepentingan, mulai dari para klinisi dan juga para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan bidang kesehatan, khususnya para kardiolog yang nantinya akan menjadi user terbesar. Dan oleh karena itu maka spirit bersama, dukungan semua pihak untuk bisa menjadikan produk unggulan ini terwujud dan terhilirkan dengan baik menjadi prioritas utama. Dengan kerjasama yang baik antara UGM, pemerintah, dan dunia bisnis, diyakini bahwa bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang produktif dan mempunyai daya saing yang tinggi di tingkat internasional. Dan untuk itu begitu banyak peraturan-peraturan yang harus kita penuhi. Memang tidak mudah, tetapi saya bisa mengatakan bahwa manfaat dan juga pembelajaran yang kita dapat dari riset lintas disiplin itu begitu banyak. Karena apa yang kita lakukan ini bisa menjadi suatu teaching industry, karena juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar ya suara saya? Ya, terdengar kecil tapi kecil banget, Mbak. Tes. Sudah jelas, Bu? Coba sekali lagi, bilang. Sekarang jelas. Kurang ya? Ya, sudah. Oke. Langsung kita mulai, nggih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman calon mahasiswa baru, nggih, dan mahasiswa mungkin yang hadir pada sore hari ini di acara Open House Sekolah Pascasarjana. Ada program studi Magister Bioetika, Magister Teknik Biomedis, dan juga program studi Magister dan Dokter Bioteknologi. Selamat datang. Sebelumnya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat pada sore hari ini. Yang terhormat Ibu Rini Darmastiti, MSc, PhD, selaku Kaprodi Teknik Biomedis. Lalu juga ada Ibu Dr. Anda Ratnasiwi Fatmawati, MA, selaku Kaprodi Magister Bioetika. Ada Ibu Dr. Tririni Nurnias, MSc, selaku Prodi Doktor Bioteknologi, dan juga Bapak Ibu semua, Ibu Tendik, dan juga calon mahasiswa pasca sarjana yang berbahagia. Mungkin langsung saja saya akan membacakan beberapa susunan acara nih. Yang pertama nanti ada pemaparan materi tentang program studi, ada program studi biomedis, bioetika, dan juga bioteknologi. Mungkin selanjutnya nanti akan ada juga sesi diskusi dan tanya jawab, jadi monggo nanti teman-teman dan Bapak Ibu bisa nanti akan dijelaskan pemaparan mengenai profil program studi, penerimaan mahasiswa baru juga,
ada di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Nanti juga ada di sesi diskusi, nanti bisa di breakout room. Jadi nanti untuk mahasiswa yang sudah memutuskan mau mendaftar di mana, nanti langsung memilih room ya, nanti di sesi breakout roomnya. Nanti baru nanti yang terakhir ada penutup. Langsung saja mungkin acara pertama yaitu ada penyampaian materi dari S2 bioetika nggih. S2 bioetika ada Ibu Dr. Anda Retnasini Fatmawati MA. Terima kasih atas waktunya. Maaf, apakah suara saya bisa terdengar? Bisa Bu, jelas. Oh, ya. Jelas Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di sini di dalam open house untuk 3 prodi di Sekolah Pasca Sarjana, yaitu bioetika, biomedis, dan bioteknologi. Yang pertama kami akan mempresentasikan dari bioetika. Jadi saya mohon bisa share screen. Ya. 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 Nanti saya hanya akan sedikit saja, kemudian nanti ada video yang akan diputar setelah ini. Ya. Jadi ini hanya sekedar pengenalan apa sih itu Magister Bioetika atau Master Degree Program di dalam Bioethics di Sekolah Pasca Sarjana. Nama saya Retnasini Fatmawati, tadi sudah dikenalkan oleh MC, panggil saja Bu Siwi, begitu ya. Ya, yang pertama, apa sih sebetulnya bioetik? Jadi tadi kita melihat bagaimana sih ada temuan teknologi atau teknologi baru dalam bidang kesehatan dan yang kemanusiaan itu ditemukan. Nah, di situ ada permasalahan bioetika, ya, karena ketika dia diterapkan dia harus mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk manusia, dan ketika dalam proses itu dia harus mengingat atau juga memperhitungkan masalah-masalah martabat dari manusia itu sendiri. Jadi bioetika adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari etik, implikasi etis dan filosofis dari perkembangan ilmu dan teknologi seperti itu. Nah, di sini kita ingin memang penemuan baru itu memang untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, ya, dengan science and technology atau ilmu dan teknologi, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik, tetapi harus juga tidak mengabaikan dari martabat dari manusia itu sendiri, sehingga bioetika ini mempunyai dasar yang sangat penting, karena setiap temuan teknologi baru itu harus melihat pada apakah nanti dalam perkembangannya ataupun dalam prosesnya ini akan tidak mengabaikan martabat manusia, ya. Jadi tidak boleh misalnya temuan-temuannya uji cobanya harus sudah ada sudah ada standar tersendiri dan sebagainya yang baku dan transparan atau akuntabel, begitu ya. Nah, jadi bioetika sendiri itu terdiri dari banyak disiplin ilmu, ya. Jadi ada engineering tadi, termasuk biomedis dan bioteknologi, kemudian sains, kesehatan, kemudian ilmu sosial tentu saja. Dan nanti juga pada
juga perkembangannya mengenai agriculture dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu flagship dari Universitas Gadjah Mada yang memfasilitasi transdisciplinary science ya di dalam menjadi ciri khas dari UGM ya yang kemudian ini diangkat menjadi tadi university flagship. Nah, dari bioetika sendiri sebetulnya banyak sekali profesional kesehatan maupun social science ataupun teknologi engineering yang masuk di sini ya. Jadi ada dokter, perawat, ahli farmasi, kedokteran gigi dan seterusnya, dokter hewan, psikolog, kemudian juga antropolog dan juga budayawan sampai kepada ahli-ahli teknologi gitu. Nah, jadi kita mengembangkan satu pendekatan yang disebut health atau humanity, ethics, legal dan professionalism. Jadi memang di dalam perkembangan teknologi kita harus memasukkan ya bagaimana kegunaannya untuk humanity, kemudian bagaimana etik itu sudah dipenuhi atau belum, bagaimana hukumnya dan juga tentu saja profesionalisme. Jadi di sini kita mengedepankan hal-hal seperti ini. Jadi etik dan hukum dan kemudian mahasiswanya itu mempunyai kemampuan untuk science diplomasi ya. Karena ini menjadi satu hal yang penting ya bahwa etika atau bioetika itu menjadi satu kekuatan ataupun juga satu disiplin yang harus dimasukkan di dalam perkembangan teknologi dan ilmu. Dan mahasiswa akan menjadi agents of change dengan kualifikasi yang tadi etis, ya, humanis, kemudian juga profesional gitu. Nah, jadi memang ini adalah satu program yang baru didirikan di tahun 2018, tetapi ini program yang masih pertama di Indonesia. Kita belum tahu apakah ada universitas lain yang sudah mengembangkan ini, tetapi saya kira ini memang pertama didirikan dan itu sampai sekarang akreditasinya adalah baik sekali. Jadi dengan sudah ada lulusan ya. Dan ada sekitar 17 disiplin ilmu yang engage di dalam bioetika. Nah, jadi ini saya sendiri sebagai chair-nya ada di Sekolah Pasca, dan kemudian ini didukung juga sebetulnya oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, dan juga ada Center, ya, Center for Bioethics and Medical Humanities, di mana kalau ini merupakan satu center di mana masalah-masalah etika, penelitian, dan juga pendidikan dan pengabdian masyarakat atau pelayanan itu digodok, ya, sehingga ketika ini menjadi satu kurikulum, ini sudah mendapatkan, sudah diuji cobakan dan sudah mendapatkan masukan dari banyak institusi, ya. Jadi di sini juga ada collaborative research dari Belanda, dari Amerika, dari Australia, Monash University dan sebagainya. Dan kita juga sudah mempunyai satu jejaring, ya, ada forum untuk bioethics baik di Asia maupun dunia. Nah, jadi karir path-nya adalah bahwa lulusannya ini memang bisa menjadi konsultan di rumah sakit maupun institusi kesehatan, kemudian juga masuk di dalam konsultan di dalam research and development, di dalam industri ataupun ya company begitu, kemudian menjadi dosen, banyak sekali dari kita yang dari Fakultas Kedokteran maupun dari hukum dan juga dari filsafat begitu, ataupun juga peneliti dan juga menjadi analis atau staf dalam pemerintahan dan public policy. Nah, satu hal kecil bahwa sebetulnya kita memang masih
akan mengembangkan minat-minat di dalam selain kesehatan, karena yang ada sekarang memang kesehatan, tetapi sebetulnya semua lulusan S1 dari disiplin manapun itu bisa diterima di bioetika dengan kurikulum seperti ini ya, 2 tahun. Nanti kemudian ada juga beasiswa yang dibuka ya dari sekolah pasca sarjana sendiri maupun dari yang lain. Saya kira dari saya demikian, tapi ada satu video yang akan kita putarkan. Terima kasih. Silakan Mbak Alif. Kecerdasan buatan membuat komputer dan robot bisa berpikir layaknya manusia. Welcome to the Church of England. Andil kecerdasan buatan kini mulai masuk ke aspek agama. Tapi, apakah kecerdasan buatan akan mengubah keyakinan dan cara beribadah sebuah agama? Maida mengalami koma setelah menjalani sterilisasi alat KB sesaat setelah dia melahirkan. Tak tahan melihat penderitaan ibunya, keluarga melalui anaknya memohon kepada Mahkamah Agung agar bisa dilakukan prosedur suntik mati. Meta memperingatkan sekitar 50.000 pengguna Facebook dan Instagram yang berbasis di lebih dari 100 negara di dunia dimata-matai oleh perusahaan pengawas media sosial, termasuk mengambil data pribadi target. Bioetika itu secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kajian multidisiplin dan aplikasi etika dalam bidang ilmu hayati, bioteknologi, kedokteran, kesehatan, dan bidang sosial politik serta lembaga lainnya. Nah, bioetika itu muncul karena merupakan satu respon dari kebutuhan untuk menjawab implikasi moral dan etika dari berbagai perkembangan teknologi, pola pikir dan implementasinya pada berbagai aspek kehidupan. Dalam praktik, dalam praktik kedokteran itu kita akan banyak sekali menghadapi dilema ya. Biasanya hasil yang didapat itu di antara dua pilihan itu sama-sama tidak menguntungkan atau menyenangkan gitu ya. Nah, kita umumnya tidak disiapkan untuk bisa mengatasi masalah itu ya. Jadi diasumsikan bahwa kita itu tahu bagaimana menyelesaikan dilema etik. Kalau kita itu bicara mengenai bioetika, kita itu berbicara sesuatu yang real dan nyata. Ini mungkin berbeda dengan pembicaraan kalau kita di Fakultas Filsafat, di mana orang berbicara tentang etika, misalnya begitu ya, atau filosofi pada umumnya, mereka lebih spekulatif. Bioetika akan memberikan pencerahan atas dasar apa, atas dasar rasionalisasi apa, sehingga yang ini harus diteruskan, tetapi yang lainnya tidak. Itu bagaimana caranya kita memahami otonomi yang ini miliknya satu kelompok besar. Kemudian apa yang sebetulnya bermanfaat bagi masyarakat, apa yang perlu kita hindari, dan bagaimana membuat apa intervensi yang dilakukan di dalam kesehatan masyarakat itu juga adil. Jadi itu mungkin hal-hal yang menjadi masalah ya, yang kadang-kadang memang ini diperlukan satu bidang ilmu yang mungkin mempelajari lebih jauh.
Sebetulnya saya dari ekonomi, dari field yang bukan non kedokteran dan non medis, juga bukan dari public health, tapi bioetik fieldnya itu sangat menarik menurut saya karena waktu kebetulan saya mempunyai beberapa pengalaman di bidang kesehatan dan alat kesehatan, pengetahuan bioetik dan pandangan mengenai what is bioetik dan what is a bioethicist menarik untuk saya, sehingga kemudian saya memberanikan diri untuk mencoba belajar mengenai bioetik. Kebetulan di UGM waktu membuka untuk angkatan pertama ya, jadi kemudian saya mendaftar dan diterima. Lecturer-nya sangat luar biasa, lalu juga teman-teman sekelas saya bersyukur juga sangat luar biasa membantu. Saya tidak terlalu mengalami banyak kesulitan walaupun saya bukan berasal dari background kedokteran. Sungguh luar biasa, profesor-profesor dan lecturer-lecturer selalu siap membantu, di samping teman-teman yang saya dapat setelah saya lulus adalah passion saya untuk bioetik yang semakin mendalam, rasa ingin tahu saya dan rasa apa ya, mungkin jatuh cinta dengan bioetik ya. Nah, ini saya rasa tidak terlepas dari bagaimana cara para lecturer dan profesor-profesor bioetik yang mengajar saya waktu itu memberikan pengajaran dan memperkenalkan ilmu ini bukan hanya sekedar ilmu, tetapi to instill the love of the discipline itself. Dan karena interdisiplinnya sangat luas, saya juga belajar banyak, bukan hanya kedokteran, tetapi filsafat dari Romo dan religion dari Prof. Syafa. Dan bentuk diskusinya itu sangat open-minded dan wide. Jadi all those aspek dan factors membuat saya makin merasa bahwa bioetik adalah ilmu yang tepat untuk saya pelajari dan saya kembangkan. Saya meneruskan ke S3. Suatu saat apabila saya diperkenankan Tuhan untuk selesai S3, saya ingin terus mengembangkan ilmu bioetik dan mengajarkannya kepada semakin banyak orang, sehingga bioetik for everyone benar-benar bisa mungkin terrealisasi. Karena saya sudah mengambil spesialis gitu ya, jadi dari pendidikan spesialis sudah terpapar dengan yang namanya bioetika. Jadi kebetulan saya juga mengikuti course health waktu itu angkatan kedua gitu, angkatan kedua yang saya ikuti full semua. Saya makin yakin bahwa saya harus mengembangkan ini di institusi pendidikan tempat saya bekerja. Satu yang saya ingin perlihatkan gitu bahwa ada nih supaya path-nya itu menjadi dosen bioetik gitu. Walaupun sebenarnya saya major ilmunya adalah forensik dan medical legal gitu. Akan tetapi ini bisa dilakukan. Alumni health yang diberikan privilege tadi sama Bu Siwi bahwa 12 SKS itu boleh ditransfer gitu. Waktu itu saya menginginkan seperti itu. Akan tetapi ketika saya masuk kuliah, kemudian saya mendapatkan ilmu gitu ya dari para pengajar di sini yang sangat-sangat hebat. Saya mengurungkan niat saya untuk mentransfer nilai tadi karena saya ingin hadir dan saya ingin mendapatkan ilmu itu semua. Karena ternyata apa yang sudah saya dapatkan di health itu hanya sangat dasar sekali untuk career path-nya. Nah, saya bukan hanya di institusi pendidikan, tapi saya juga berada di rumah sakit. Itu berguna atau tidak? Oh, sangat. Kebetulan saya juga menjadi ketua komite etik di rumah sakit dan juga menjadi wakil ketua komite etik penelitian. Jadi ilmunya kepake atau tidak? Oh, sangat kepake. Apalagi di rumah sakit kita juga bisa mengembangkan bukan hanya tentang bioetiknya saja, tapi yang tadi disampaikan tentang profesionalisme. Kedepannya ini sangat banyak jalur yang kita bisa kita gunakan ilmu bioetik tadi.
Terima kasih Mbak Alif dan terima kasih saya kembalikan pada Mbak MC. Ya, silakan. Terima kasih Ibu kepada Ibu Dr. Ratnasiwi Fatmawati atas penyampaian materinya mengenai program studi S2 bioetika. Nanti selanjutnya yaitu ada penyampaian materi tentang program studi S2 teknik biomedis kepada Ibu Rini Darmastiti, MSc PhD. Kami persilahkan. Matur nuwun Mbak untuk ini kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu, teman-teman yang sudah bergabung di forum ini. Jadi kami berkolaborasi bersama karena kalau di Sekolah Pascasarjana sebagai satu rumpun keilmuan gitu kalau di Sekolah Pascasarjana. Jadi ini saya akan memaparkan sedikit tentang teknik biomedis. Dan nanti kita akan lanjutkan tanya jawabnya ada di breakout room. Silahkan bertanya apa saja tentang prodi ini. Dan nanti di breakout room itu ada teman-teman yang alumni kami yang baru lulus. Juga ada mahasiswa yang akan lulus dan juga mahasiswa baru dari prodi kami. Jadi silahkan. Kalau dengan definisi mungkin kita akan semuanya sudah tahu bahwa teknik biomedis itu ada dua kata, teknik dan biomedis. Sehingga kalau definisinya ya bagaimana kita menerapkan prinsip keteknikan yang di teknik itu akan ada matematika, akan ada fisika atau sains dan aplikasinya itu terkait dengan di biomedis atau di kedokteran. Jadi nanti sifatnya bisa mendesain peralatan medis atau memahami, memodifikasi dan mengontrol sistem biologi dan yang lainnya. Tujuan mulia ini adalah kalau kita mempelajari bidang teknik biomedis atau biomedical engineering ini akan membantu menaikkan kualitas kesehatan masyarakat. Yang tadi di video di profil UGM itu kita lihat produk-produk dari bagian dari biomedical engineering ada di sana dan juga termasuk Inasten UGM itu juga menjadi salah satu produk yang unggulan di UGM dari bidang teknik biomedis. Tapi produk yang tadi itu bukan itu saja, masih banyak. Ini ada Inasten untuk Indonesia yang risetnya memang tidak singkat. Kalau mulai dari desain sampai itu nanti digunakan kepada manusia dan sekarang masih memerlukan SDM, peneliti, mahasiswa baik itu S1, S2, S3 untuk bersama-sama supaya stand ini bisa diaplikasikan kepada manusia gitu. Kemudian ini tadi bagian dari video yang kita lihat dan saat ini sudah dicobakan ke hewan besar dan sekarang akan dimodifikasi lagi dengan stand itu akan dilapisi dengan drug dengan jenis tertentu tadi supaya lebih aman. Selain produk, selain stand itu juga ada prostesis, bisa juga yang kita tahu Genos itu juga menggunakan artificial intelligence, itu adalah contoh-contohnya saja. Kemudian kenapa prodi ini memang berdiri dan saat ini itu sangat diperlukan banyak orang terlibat bergabung di bidang keilmuan ini karena menjadi salah satu rencana induk pembangunan industri nasional terkait dengan industri alat kesehatan. Ini yang menjadi menjadi keprihatinan kita semua bahwa keinginan kita untuk ada percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan itu bisa terwujud dengan SDM yang cukup, dengan penelitian-penelitian yang ada, dengan pengabdian kepada masyarakat. Yang salah satunya ya prodi ini punya kontribusi untuk menyiapkan SDM, melakukan riset dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian
kalau melihat proyeksi kebutuhan tenaga teknik biomedis itu sangat banyak. Kita termasuk yang terlambat dibanding dengan negara-negara yang ada di Eropa atau di negara yang lain, karena mereka sudah berkembang lebih dulu gitu. Di kita prodi teknik biomedis itu baru berdiri di tahun 2006-an gitu, sekitar itu. Padahal kebutuhan itu ada di rumah sakit, di industri alat kesehatan sebagai desainer, kemudian manufaktur untuk alat kesehatan dan yang lain-lainnya membutuhkan tenaga yang cukup banyak, bisa di laboratorium klinik, lembaga pemerintah sebagai penentu kebijakan, kemudian menjadi dosen. Dan dari beberapa alumni yang ada setelah selesai dari S2 Teknik Biomedis bisa melanjutkan di S3-nya di Teknik Biomedis di luar negeri dan kemudian bisa kembali ke Indonesia untuk menjadi dosen dengan bidang keilmuan ini, atau juga bisa berada di lembaga penelitian atau lembaga riset yang ada. Kalau melihat perjalanan teknik biomedis di UGM sendiri, itu kami dilahirkan, jadi mungkin dibesarkan dulu ya, dibesarkan di Prodi Bioteknologi yang nanti sebentar lagi akan mempresentasikan Bu Nuning gitu. Jadi kami sudah ada di Prodi Bioteknologi mulai tahun 2006 sampai 2019. Kemudian karena ada kebutuhan yang mendesak, kemudian ada penyesuaian kurikulum, maka sangat penting untuk berdiri menjadi prodi yang baru, sehingga pada tahun 2020 baru menjadi prodi tersendiri. Dan kami sudah mendapatkan akreditasi minimum, artinya sudah bisa menerima mahasiswa, dan pada tahun ini 22 Februari kami sudah mendapatkan akreditasi pertama dengan kategori baik, itu artinya sudah legal untuk meluluskan mahasiswa. Dan ini akan menjadi lebih baik lagi akreditasinya kalau sudah ada lulusannya. Kami didukung oleh 7 fakultas termasuk kedokteran gigi, kedokteran, kesehatan masyarakat, keperawatan, kedokteran hewan, farmasi, MIPA, biologi, dan teknik. Dan 7 fakultas ini menjadi input mahasiswa kami gitu. Jadi bisa dari antara ini atau lulusan lain yang setara atau yang memang memenuhi persyaratan yang ada. Ini kalau kita lihat dari janji prodi ini adalah ketika sudah lulus dan kemudian berkarya di tempat kerja, mampu memecahkan permasalahan yang ada di bidang biomedis dengan prinsip keteknikan tadi, dan kita tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya kolaborasi dengan disiplin ilmu yang lain, di kedokteran dan yang lainnya. Kemudian bisa mengembangkan pengetahuan teknologi inovatif dan juga bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan saat ini. Kalau melihat dari capaian pembelajaran mata kuliah, ini janjinya gitu ya, bahwa kalau kuliah di Prodi Teknik Biomedis ini di Sekolah Pascasarjana UGM untuk level S2 ini yang diharapkan gitu. Kemudian kenapa harus kuliah di UGM? Ya karena kita berada di nama besar UGM, universitas yang sangat besar, yang prodi fakultasnya sangat banyak, 18 fakultas, prodinya sangat banyak, dan di teknik biomedis ini masuk di sekolah pascasarjana karena lintas disiplin dan benar-benar ilmu yang harus kolaborasi dari antara beberapa fakultas. Di sekolah pascasarjana sendiri ada 25 prodi. Kemudian dosen pengampu mata kuliah, kemudian dosen pembimbing tesis, laboratorium itu juga akan didukung dari 7 fakultas. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, input mahasiswa S1 itu bisa dari berbagai fakultas. Nah, kami menawarkan membuka ada 2 program. Yang pertama adalah reguler. Reguler itu dibagi menjadi 2, by course, seperti yang saat ini dijalankan, dan by riset itu baru akan dijalankan di semester depan ini. Berbasis penelitian, yang satu
reguler. Kemudian yang kedua adalah fast track, tapi mohon maaf fast track ini khusus untuk S1 dari Fakultas Teknik UGM karena yang mempunyai kerjasama itu baru dari S1 Fakultas Teknik UGM. Khusus yang fast track ini adalah ketika mahasiswa itu mengambil S1 di Fakultas Teknik UGM, nanti di dalam 5 tahun bisa juga mendapatkan gelar dari Magister Teknik Biomedis itu. Jadi menghemat 1 tahun untuk mendapatkan gelar S1 dan S2-nya. UKT kami ada 10 juta per semester. Kemudian ini tadi adalah perjanjian kerjasama untuk yang tertarik di fast track dan ini dari Fakultas Teknik UGM. Nah, ini adalah syarat pendaftarannya sama dengan yang ada di bioetika. Ada di UGM ACID, tapi khusus untuk yang di fast track itu karena kalau masuk di S2 Magister dengan jalur reguler tadi yang berbasis penelitian atau by course tadi itu harus punya ijazah dulu, tapi kalau fast track karena memang belum lulus di S1-nya itu memerlukan surat keterangan atau rekomendasi dari Dekan FT UGM. Persyaratannya akan lebih tinggi daripada yang reguler dan yang berbasis riset karena memang fast track gitu ya, jadi kuliah 1 tahun di S2 nyambi di bersamaan dengan menyelesaikan S1-nya sehingga membutuhkan waktu dan kemampuan yang mestinya lebih tinggi daripada yang reguler karena harus double tadi. Kemudian persyaratan lulusnya kalau yang membedakan berbasis tadi yang berbasis penelitian, satu lagi yang membedakan adalah ketika melamar di S2 Magister harus ada pra-proposal penelitian. Jadi sudah siap dengan kira-kira topiknya itu apa, yang relevan dengan yang akan dilakukan. Dan ini sebenarnya lebih direkomendasikan kepada teman-teman yang sudah bekerja di tempat kerjanya ada masalah yang perlu diselesaikan, dan itu bisa dengan tesisnya atau penelitian itu bisa dipakai juga untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di tempat kerjanya tadi gitu. Sambil itu sebagai penelitian ketika studi di S2 Teknik Biomedis itu. Persyaratan lulusnya kalau reguler dan fast track itu sama, ada 1 publikasi ilmiah pada jurnal, sama-sama untuk ketiga-tiganya 44 SKS, hanya yang membedakan kalau berbasis penelitian itu lebih banyak penelitiannya daripada mengambil mata kuliah, dan mata kuliahnya nanti akan bisa diambil terkait dengan penelitiannya, termasuk di mata kuliah wajibnya. Jadi, persyaratannya akan lebih tinggi di berbasis penelitian. Itu ada di persyaratan di yang juga ya di UGM. Ini gambaran dari fast track. Jadi kalau kuliah di S1 Fakultas Teknik UGM itu selesainya kurikulumnya 8 semester, mendapatkan digrinya ST. Ketika semester 7 itu bisa mendaftar S2 tadi dengan syarat tertentu, IPK, kemudian TOEFL dan TPA-nya. Semester 1 dan 2 itu nyambi di semester 7 dan 8, dan ketika di semester 1 dan 2 itu UKT-nya hanya membayar UKT di S1-nya. Jadi yang UKT di S2-nya tidak membayar. Ini sebagai 50% beasiswa. Kemudian ketika semester 3 dan 4 baru membayar UKT yang kalau UKT yang sekarang itu 10 juta per semester itu. Ini sehingga tadi 5 tahun itu akan mendapatkan gelar ST dan gelar dari MSc tadi. 50%-nya, 50% waktunya yang harusnya kalau S2 kurikulum itu 4 semester menjadi 1 tahun saja. Ini tadi untuk fast track, detailnya akan ada di sini. TOEFL-nya akan lebih tinggi, sedikit sebenarnya. IP-nya harus 3,25 dan sudah mengambil sekian SKS. Kemudian ada satu lagi kalau yang teman-teman yang di fast track, surat pernyataan kesediaan mengikuti program fast track. Dan ini harus diketahui juga oleh orang tua supaya ikut mendukung untuk bisa selesai di 5 tahun itu dengan mendapatkan 2 degree.
Untuk fast track itu di semester ketika menyelesaikan skripsi di S1-nya itu bisa menjadi bisa dilanjutkan untuk menjadi topik tesis di S2-nya. Sehingga ini mempercepatnya selain waktunya tadi, topiknya bisa kemudian dilanjutkan, pembimbingnya juga bisa dilanjutkan. Dengan syarat tadi, tesis S1-nya memang harus relevan dengan, skripsi S1-nya harus relevan juga dengan tesis S2-nya. Kemudian ini kurikulum kami, mata kuliah yang diambil untuk yang reguler dan fast track. Semester 1, semester 2, dan semester 3 ada perkuliahan, mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Kemudian mata kuliah wajibnya itu tadi salah satunya adalah bioetika dan keselamatan yang prodinya tadi sudah tersendiri. Ini juga diampu dari beberapa dosen yang ada di bioetika. Ketika di semester 3 itu yang tidak tertulis di kami itu tapi harus dilaksanakan adalah seminar proposal untuk tesis ini. Sehingga itu akan mempercepat. Kalau di semester 3 sudah seminar proposal, bisa juga sambil setelah selesai proposal kemudian itu mengambil data itu bisa dilakukan juga. Sehingga semester 4 itu mungkin tinggal yang belum selesai datanya bisa nambah data, bisa kalau sudah dapat data maka di semester 4 bisa langsung membuat naskah tesis, kemudian seminar hasil penelitian dan ujian tesis. Jadi memungkinkan untuk lulus 1 tahun setengah kalau bisa gitu ya. Kalau enggak ya 1 tahun bisa mungkin berapa bulan gitu ya, 8 bulan gitu. Terus mata kuliah pilihan itu akan dibagi menjadi 5 bidang. Ini untuk memberikan wadah bagi beberapa mahasiswa dari S1 tadi dengan background yang berbeda. Kemudian kalau di Magister Teknik Biomedis berbasis penelitian itu ada persyaratan memang mata kuliah wajibnya tidak boleh banyak karena waktunya akan dihabiskan untuk melakukan penelitian. Jadi hanya 3 mata kuliah, kemudian ada proposal penelitian, ada seminar proposal, kemudian ini ada penelitian 1, seminar 1, naskah publikasi 1, dan penelitian 2, seminar 2, naskah publikasi 2, kemudian ada tesis. Untuk mata kuliah yang 1, 2, 3 itu bisa diambilkan dari mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan. Nanti akan dilihat satu persatu tergantung dari topik risetnya itu seperti apa. Mata kuliah pilihannya ini di bidang biomaterial. Ada 5 mata kuliah, kemudian ada biomedical instrumentasi, sinyal imaging dan computing, ada bioinformatik, ada medical devices development, dan healthcare system. Ini jadwal untuk, jadi waktunya sudah hampir selesai gitu ya. Kita sudah masuk Juni dan pendaftaran online dan unggah dokumen itu sampai dengan 14 Juni 2022. Kecuali kalau ada perpanjangan dari UGM, tapi kita tidak tahu gitu. Dan ya kalau ini sudah ditutup ya kita nggak akan lagi bisa daftar. Jadi monggo teman-teman kalau tertarik bisa mendaftar dan bisa menghubungi kami gitu. Ini kalau timeline khusus untuk yang fast track itu karena harus mendaftar juga ke kami untuk kami bisa lihat transkrip nilainya untuk mengecek kembali persyaratan-persyaratan yang ada. Sertifikat TOEFL dan TPA, surat pernyataan kesediaan mengikuti fast track, kurikulum vitae, kemudian ada motivation letter gitu. Harapannya tanggal 10 Juni itu kita tutup untuk kita lihat dan nanti kita akan bantu untuk kontak dengan Fakultas Teknik karena tadi pengganti ijazah itu digantikan dengan surat rekomendasi yang menjamin bahwa mahasiswa S1 ini akan lulus S1-nya tepat waktu. Karena kalau tidak tepat waktu jadi tidak fast lagi tapi lambat. Ini untuk mengantisipasi ketika upload dokumen ini semua persyaratannya sudah masuk. Beasiswa sekolah pasca sarjana itu ditawarkan
untuk 25% sampai dengan 75% nanti akan ditentukan setelah mendaftar ini dan akan ada ujian wawancara. Ini silakan bisa dilihat di webnya Pasca UGM. Ini adalah contoh dari topik tesis yang mahasiswa kami yang lulus. Jadi tadi kan 2020 kita buka di bulan Agustus tadi menerima mahasiswa dan yang 2 itu sudah lulus, yang 2 lagi hampir selesai, 1 lagi akan selesai semoga lebih cepat dari semester depan. Ini adalah sebagian dari mahasiswa kami dan silahkan bergabung dengan Biomedical Engineering supaya kita boleh berkolaborasi bersama-sama berkarya bagi bangsa kita di bidang teknik biomedis. Begitu saja, saya kembalikan kepada MC. Ya, matur nuwun Bu Rini dan Mas Titi MS PhD selaku Kaprodi Teknik Biomedis. Untuk selanjutnya ada pemaparan dari Ibu Kaprodi S3 Bioteknologi yang akan memaparkan tentang materi program studi S2 dan juga S3 Bioteknologi kepada Ibu Dr. Tririni Nurintias, Ibu Dr. Tririni Nurintias, MSc, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Gina untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga masih semangat ya untuk mengikuti open house dari 3 prodi ini yang tadi disampaikan oleh Bu Rini juga, bahwa kita itu serumpun gitu ya. Jadi bahkan penelitian-penelitian antara bioteknologi dengan biomedis itu sangat erat juga ya. Mereka mungkin saling mendukung ya Bu ya. Dan kemudian juga dengan bioetika ini sangat penting karena misalnya kita menghasilkan GMO, kita menghasilkan berbagai macam tadi ya produk-produk bioteknologi ini juga akan menjadi sangat erat dan juga menjadi objek dari studi bioetika juga. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan pengenalan ya mengenai program bioteknologi baik itu doktor dan magister. Apakah sudah bisa terlihat ya Mbak ya? Ampun Bu. Ya baik, baik ya. Jadi terlebih dahulu ini saya sampaikan terkait dengan penerimaan mahasiswa ya. Jadi kita seperti yang disampaikan tadi bahwa S2 bioteknologi ini sudah terakreditasi A. Harapannya nanti tahun depan bisa menuju ke unggul ya. Kemudian S3 akreditasi S3-nya juga sudah alhamdulillah sudah unggul. Jadi insya Allah tidak ada masalah ya untuk ke depan. Kemudian untuk biaya pendidikan masih sama saya rasa ya. Kemudian yang penting di sini adalah terkait dengan persyaratan. Nah di bioteknologi ini ada persyaratan yang agak berbeda dengan UGM secara umum. Jadi untuk program prodi magister ya, yang magisternya itu adalah lulusan S1 dari perguruan tinggi yang telah terakreditasi serendah-rendahnya C. Kemudian tentunya bidangnya adalah life science yang terkait dengan biotek ya. Kemudian berikutnya IPK-nya S1-nya minimal 3 kita. Kemudian TPA-nya minimal 500, TPA-nya bisa yang setara juga ya. Kemudian TOEFL-nya dan setaranya minimal 450. Kemudian untuk persyaratan doktor ya ini juga ada lulusan S2 dari perguruan tinggi yang telah terakreditasi rendah-rendahnya adalah C. Kemudian IPK S2-nya yang kita ambil S2-nya ya minimal 3,25. TPA-nya adalah minimal 550. Kemudian TOEFL minimal 500. Nah, kemudian ada tambahan di sini setelah kita jadi unggul ini kita harus kemudian sebagai selektif aja ya. Kita harus memiliki calon mahasiswa harus memiliki publikasi ilmiah, dalam hal ini tidak harus sebagai first author ya, tidak harus menjadi yang nama pertama. Tetapi yang penting sudah pernah atau sudah memiliki publikasi. Bisa itu jurnal nasional, bisa itu jurnal internasional, bisa juga berupa proceeding. Dan intinya adalah tidak harus nama pertama. Ya itu yang mungkin nanti kadang-kadang suka bingung.
Kemudian kalau pendaftaran seperti disampaikan juga oleh Bu Rini tadi ya, bahwa terakhir adalah 14 Juni 2002 untuk gelombang kedua. Jadi ini nanti untuk terkait dengan TPA dan TOEFL ini bagaimana Bu? Kalau kurang-kurang dikit, nah nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut ketika nanti ada forum, setelah ini ya ada forum diskusi. Oke. Kemudian berikutnya adalah sebentar. Untuk ini profilnya ya, jadi kita ini memang sudah berdiri cukup paling lama, katanya ini memang paling tua sendiri gitu ya. Kita sudah ada dari tahun 94 ya untuk S2 Biotek yang ini, yang kemudian S3-nya itu adalah 99 kalau nggak salah ya. Dan maka saat ini kita terorganisasi sudah A dan yang S3 juga sudah. Nah, makanya tidak mengherankan ya karena sudah paling tua sendiri tadi. Oke, nah kemudian berikutnya adalah profilnya. Jadi kita itu adalah program studi antar bidang. Dalam artian di sini kita didukung oleh banyak fakultas di lingkungan UGM. Dalam hal ini kita mempunyai ada yang mendukung program studi bioteknologi itu ada 11 fakultas. Banyak ya. Jadi ada yang kesehatan dan juga yang agrokompleks. Yaitu apa saja, ada MIPA ya, Fakultas MIPA, Biologi, FKKMK, Kedokteran Gigi, Farmasi, Kedokteran Hewan, kemudian yang agrokompleks ada Pertanian, Peternakan, Teknologi Pertanian, Kehutanan dan Teknik. Oleh karena itu, ketika nanti adik-adik dan mas di sini yang ingin bergabung dengan bioteknologi, ketika belajar di bioteknologi maka secara tidak langsung ya itu nanti akan memiliki pengalaman untuk diajar oleh dosen-dosen terbaik dari fakultas-fakultas tersebut. Ya, jadi begitu. Jadi itulah mengapa menjadi menarik di bioteknologi karena kita nggak hanya terbaik di salah satu fakultas, tapi terbaik di semuanya gitu ya. Jadi kalau di biologi atau nggak hanya dari biologi, nggak hanya dari kedokteran, tapi juga mungkin dari teknik ya, dari kehutanan dan sebagainya. Jadi nanti kalian bisa merasakan ya dibimbing dan juga diajar ya diajar belajar bersama dengan ahli-ahli dari fakultas dari seluruh 11 fakultas di UGM. Nah, kemudian tadi seperti yang kami sampaikan bahwa kekuatan kami adalah tim pengajar yang sangat kuat ya. Kemudian kita mempunyai untuk S2 itu ada 4 minat bidang ya, kesehatan, agroteknologi, lingkungan dan industri, yang kesemuanya ini sekarang memang kita mengarah pada untuk core-nya itu adalah ke climate change, tapi tentunya climate change itu adalah bisa menuju kesehatan dan juga yang lain-lain tadi dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan dan menguatkan kemandirian bangsa. Dan itu nanti akan terbagi di dalam berbagai macam bentuk kegiatan kita. Nah, minat studi tadi saya sampaikan di S2 itu tadi ada 4 ini ya, ada kesehatan, agro, industri dan lingkungan dengan berbagai macam tema yang mungkin juga salah satu tema-tema yang masih hangat sekarang ini ya, misalnya kayak nutrigenomics. Studi-studi omics itu menjadi salah satu core yang sekarang sedang kita kembangkan dengan baik ya di bioteknologi. Kemudian juga bioinformatik juga merupakan salah satu kekuatan kita sekarang ya. Dan itu nanti akan diberikan pada semua minat ini. Sedangkan untuk S3 itu ada tambahan lagi, yaitu tadi minat biomedical engineering, karena memang seperti disampaikan Bu Rini ya, yang S2 juga awalnya dari biotek, ini kemudian yang S3 belum pisah gitu ya, jadi masih bareng-bareng dengan kita. Jadi kalau kita lihat di sini banyak sekali minat-minat studi yang bisa dikembangkan ya nanti di program studi bioteknologi. Kok bisa banyak banget? Bagaimana? Karena apa ya? Karena memang kita didukung oleh 11 fakultas tadi. Contohnya microbiome, ini adalah salah satu hot topic ya sekarang ya. Nah itu juga kita, biofuel, itu juga kita sangat banyak yang melakukan studi mengenai tersebut. Ya, itu. Ya, jadi itu adalah minat-minat yang kita lakukan. Kemudian kurikulumnya, nah bagaimana ya kalau di S2 di bioteknologi itu kita secara umum ada 4 semester ya. Semester pertama dan kedua itu adalah untuk
masih kuliah ya, kuliah untuk ada wajib dan pilihan. Semester 1 itu ada 10 SKS yang wajib, dan pilihan 6 sampai 10 SKS, kemudian semester 2 itu ada 9 SKS wajib, 6 sampai 11 SKS pilihannya. Kemudian semester 3 dan 4 ini digunakan untuk riset. Ya, sehingga totalnya nanti ketika lulus di Magister Bioteknologi akan menempuh sekitar 40 sampai 50 SKS. Sedangkan yang doktor itu kita juga perkirakan 4 tahun harus harapannya selesai gitu ya. Nah, tahun pertama itu adalah untuk kuliah ya. Jadi kuliahnya sebenarnya juga nggak banyak. Kalau misalnya tadi ada yang menanyakan ingin tanya mengenai bioriset, kita insya Allah semester depan itu kita sedang menggodok sekarang ya agar nanti bisa ada bioriset. Tapi secara umum sendiri di biotek itu tidak banyak risetnya, kuliahnya maaf ya. Jadi hanya ada 8 SKS wajib, itu adalah untuk metodologi penelitian, kemudian untuk bioinformatik ya, yang salah satu hal yang sangat penting sekarang, kemudian juga untuk kapital selekta untuk mendukung risetnya. Kemudian 4 dan 8 SKS itu hanya untuk mata kuliah pilihan, jadi sangat sedikit, cukup sedikit lah ya untuk suatu program di doktoral. Kemudian selanjutnya ada 34 SKS untuk riset disertasi. Nah, syarat kelulusannya adalah nanti satu publikasi internasional, dan insya Allah biasanya ini sudah tercapai lah ya. Bahkan biasanya kalau lulusan dari biotek ini banyak ya publikasinya yang internasional bisa 2 sampai 3. Jadi ini tadi adalah proses studinya ya. Secara umum tahun pertama tadi adalah untuk perkuliahan ya, kemudian ada ujian kompre, selanjutnya ke tahun kedua, ketiga dan 4 itu adalah untuk riset disertasinya. Nah, kemudian selain itu juga ketika untuk bisa lulus dari S3 Bioteknologi itu kita meminta untuk mahasiswa melakukan seminar internasional 2 kali, 1 publikasi internasional, dan kemudian kita selalu melakukan monitoring progres risetnya. Jadi harapannya adalah nanti agar kalau ada permasalahan ketika riset itu bisa segera terselesaikan dengan banyaknya monitoring ini. Ini adalah gambaran dari mata kuliah yang ada di bioteknologi ya, ada wajibnya 19 SKS. Di sini kita bisa lihat ya, ada bioinformatik, ada good research practice, ada karir bioteknologi juga ya. Kemudian ada wajib minat ya, keempat wajib minat tadi ya, kemudian ada pilihan. Nah, pilihan ini bermacam-macam, kita ada omics, ada nanobioteknologi, ada microbiome, dan juga ada biotech entrepreneurship. Jadi kita sekarang mendukung juga untuk membentuk lulusan yang nanti bisa melakukan sebagai entrepreneur di bidang bioteknologi. Ini adalah gambaran tenaga pengajar kami. Untuk magister itu ada 27 profesor ya, dan doktornya 50 orang. Jadi memang bisa dibayangkan kita tidak main-main lah ya terkait dengan tenaga pengajar. Dan secara total adalah untuk yang S3 itu 75%-nya itu adalah profesor ya. Kemudian yang ini berikutnya ada rektor kepalanya ini 13, dan yang rektor kepala 12% dan rektor 13%. Kemudian juga ada kabar baik bahwa kita ada 1 ajang profesor tambahan ya, profesor tambahan dari Kanvas University, Prof. Taruna Sihaan yang baru saja menandatangani kontrak dengan kami. Ini adalah profil lulusan kita ya. Yang jelas sudah banyak sekali mahasiswa lulusan dari alumni dari bioteknologi, baik S2 dan S2 ya. Kalau S2 mau kemudian belajar lagi untuk ke luar negeri itu sudah tidak terhitung rasanya, banyak banget ya gitu ya yang sudah ke sana. Kemudian untuk yang berikutnya adalah nanti bisa sebagai peneliti biasanya ya. Ini ada sebagai peneliti di berbagai macam penelitian ya, kemudian sebagai dosen, dan kemudian tadi sebagai entrepreneur tadi. Jadi ini adalah ada suatu minat karir yang baru yang kita ingin harapkan nanti alumni kita juga ada yang menuju ke sana. Kerjasama pendidikan itu ada double degree master program ini dengan Ibaraki University magisternya. Maka setiap tahun kita selalu paling tidak mengirimkan biasanya itu antara 2 sampai 3 mahasiswa untuk mengikuti double degree ini.
Sedangkan untuk yang double degree dengan GIFU yang dokter public teknologi ini masih memang terbatas pada kalau misalnya nanti ada kita memiliki agreement terkait dengan misalnya sudah ada agreement riset, itu hanya kita baru bisa melakukan double degree ini. Kemudian kerjasama pendidikan yang lainnya bisa berupa exchange program, kemudian juga pengajaran ya, misalnya mengikuti kuliah di sana, kemudian juga ada beasiswa yang lainnya. Beasiswa itu ada dari Osaka University, Boku University Austria, Helsinki University Finlandia, dan ada Nara Institute of Science and Technology Jepang. Kemudian dengan industri kita ada kerjasama dengan Pfizer ya, dan ini sedang berjalan terus. Untuk program kerjasama yang lainnya tadi ya, double degree ini adalah capaian kami ya, biasanya ada ini rekor kami ya, tahun 2019 itu harusnya ada 2, tapi karena pandemi ya, jadi memang tidak jadi berangkat. Kemudian yang 2 orang ini sudah menunggu kepastian izinnya untuk berangkat, yang 2021 itu sudah ada juga kandidat yang akan berangkat. Sedangkan Osaka ini kita ada e-lecture bersama ya, Pfizer ini adalah pendanaan riset ya, dan program TOT untuk dosennya. Kemudian NICE ini adalah penjaringan untuk program doktornya. Jadi sebagai alumni biotek nanti bisa mengikuti penjaringan, langsung mengikuti penjaringan untuk bisa masuk untuk program doktor di NICE, ya Pak, tadi Nara Institute of Science di Jepang. Kemudian Helsinki ini kita juga ada kerjasama barusan ini saja, baru-baru ini ada kerjasama dengan pusat studi bioteknologi untuk riset selama 8 tahun. Harapannya nanti akan ada juga dokter-dokter yang bisa ikut pada program ini. Nah, SIRAT kita ada joint supervision ya. Kemudian dengan Boku juga ada ini proposal kolaborasi riset bersama dengan Prof. Michael Sauer. Dengan Kansas University tadi sudah ada ajang profesor Prof. Taruna Sihaan yang harapannya nanti bisa mengajar dan kemudian juga akan memberikan insight, kemudian juga membimbing mahasiswa-mahasiswa di teknologi. Dengan Humboldt ini kita sedang melakukan pengajuan dengan Prof. Bernhard Grimm. Biasanya beliau ini setiap tahun datang ke kita ya. Cuma ini karena pandemi itu jadi berhenti ya. Nanti harapannya kalau sudah selesai pandemi ini beliau masih bisa lagi datang ke bioteknologi. Dengan Warwick University kita juga ada joint supervision, dengan Nodai ini juga berjalan ada joint supervision juga untuk S3 kebetulan ya keduanya. Untuk beasiswa, nah ini ada banyak sekali yang bisa dicoba ya nanti ya. LPDP jelas ya, ini kita masuk di dalam daftar list LPDP ya, karena kita masuk di dalam akreditasi unggul dan juga A tadi. Kemudian selain itu juga bisa mengajukan beasiswa pascasarjana. Jadi banyak sekali mahasiswa-mahasiswa di bioteknologi ya yang mendapatkan beasiswa dari pascasarjana, yaitu pengurangan UKT bisa dari ada yang 10% banyak sampai 50 lebih ya, itu nanti bisa mengajukan ini. Kemudian ada beasiswa unggulan CRK, kemudian juga ada SDMI Ristek ya, ada dari kemudian dan instansi terkait ada Kementerian Pertanian, Kesehatan dan juga BRIN. Jadi kalau yang kesehatan juga ada banyak ya mahasiswa S3 kami yang berasal dari Kementerian Kesehatan. Fasilitas yang jelas tadi juga sudah ada videonya ya, bahwa kita bekerja sama dengan laboratoriumnya, bekerja sama dengan Pusdi Bioteknologi, ada 3 laboratorium yang ada, kemudian selain itu kita ada greenhouse, kemudian kita juga ada dengan LPPT dan juga tentunya 11 fakultas pendukung yang ada di UGM. Itu yang utama ya. Jadi secara umum itu adalah yang ingin saya sampaikan terkait dengan profil dari prodi doktor dan juga magister bioteknologi. Nanti jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan nanti kita bisa berdiskusi setelah sesi ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Gina. Mbak. Terima kasih banyak Ibu Nuning ya, panggilannya Ibu Nuning ini, Ibu Kaprodi Dokter Bioteknologi. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya ini ada sesi diskusi dan juga tanya jawab ya. Ini saya share screen sebentar. Monggo untuk terdengar ya suara saya nggih. Kedengaran jelas, Mbak. Monggo untuk Bapak Ibu
dan teman-teman semua monggo bisa memilih ya untuk join breakout room. Nanti untuk sesi diskusi dan tanya jawabnya nanti lebih lengkapnya di breakout room. Monggo, ada S2 bioetika, ada S2 teknik biomedis, dan S2 dan S3 bioteknologi. Monggo teman-teman bisa langsung join di breakout room ya. Silahkan, mungkin ada pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Mbak Sista ya, Mbak Sista bisa join ke grup kami ya, kalau yang terkait dengan bioteknologi, nanti kita akan menjawabnya di sesi di breakout room ya. Oh, nggih Bu. Ngapunten ini di tempat saya breakout room-nya belum keluar ya, Bu? Oh ya? Nggih. Saya sudah ya. Oh. Coba. Nah. Ada yang ya belum. Di bawah sendiri. Nggih, Bu. Terus Belum ada. Mungkin tadi belum diklik yang let partisipan join gitu mungkin ya, Bu. mungkin ditutup dulu sebentar nggih. Untuk nanti dibuka kembali. Coba Mbak, ditutup di minimize, kemudian dibuka kembali mungkin ya, karena di saya sudah muncul nih kan. Terusan. Coba. Ini karena menunggu ditutup, mungkin menunggu sekitar 50 detik. Oh, siap. Nih, mohon maaf nih. Ini satu. Atau mungkin bisa dibantu yang belum bisa kita bantu untuk menuju ke breakout room, nggak apa-apa. Bagaimana, apakah sudah kelihatan breakout room-nya? Ini masih saya tutup dulu sebentar, Bu. Oh, oke. Oh ya, sambil mengingatkan juga ini kepada teman-teman, Bapak Ibu sekalian untuk mengisi presensi. Tadi sepertinya sudah di-share di awal. Mungkin mohon bantuannya Ibu Aini untuk share kembali presensinya yang tadi yang mungkin di chat room nggih. Matur nuwun Bu Aini. Sudah keluarkah? Kok di saya sudah keluar? Kok bisa nggak keluar yang lain ya? Gimana ya? Mungkin karena Ibu host nggih. Jadi bisa melihat. Oh iya. Saya juga. Oh iya. Kalau Bu ini bisa. Oh Bu Siwi karena bukan co-host. Oh Mbak, belum. Karena bukan co-host ya. Coba Mbak, ini ada problem ini kayaknya dengan. Ini sudah. Kalau sekarang. Sekarang keluar. Sekarang sudah keluar. Ya, oke, siap. Ya. Monggo. Silahkan bisa join ke breakout room ya. Biar nanti bisa lebih fokus ya. Masih ada 20-an lebih, monggo untuk join breakout room. Kalau ada kendala mungkin bisa disampaikan langsung. Bapak Ibu mungkin ini masih ada sekitar 13. Apakah ada kendala untuk join? Join breakout room.
dan IDDY serta bioetika, Center Bioetik. Mbak, oh, di record ya, nggak usah di record dulu, belum ada yang anu.